Jadi hari ini itu aku ada ngebawa limbah-limbah dari rumah. Ini adalah kulit-kulit dari buah-buahan yang aku makan di rumah. Ini ada juga sedikit kulit-kulit dari buah mangga dan ada juga kulit-kulit dari pisang. Ini yang di rumah itu dimasak menjadi pisang goreng. Ya, ini untuk sisa-sisa kulitnya ini bakal aku manfaatin untuk aku bikin kompos langsung di polybag seperti ini ya. Jadi rencananya aku bakal masukkan sampah-sampah organik ini ke dalam polybag ini. Dan ini ntar setelah kita masukkan bakal kita peram kurang lebih ya, entahlah, aku kurang tahu juga. Jadi setelah yang satu ini penuh, kemudian bakal aku isi lagi di polybag yang lain, kemudian di polybag yang lain juga untuk seterusnya, sampai nanti dia mencapai kemungkinan besar 10 atau 20 polybag. Baru entar yang di paling awal itu bakal aku daur ulang kembali. Jadi bakal aku ulangi lagi prosesnya sampai ke 20 polybag yang tadi kita masukkan. Itu rencananya sih. Jadi tapi kita lihat aja ntar ke depan gimana hasilnya. Oke, jadi langsung aja. Ini adalah serbuk kayu ya, serbuk gergaji yang aku bawa dari rumah. Ini kemarin adalah bekas pembakaran dari sisa-sisa ketika kurban kemarin di Menasah. Jadi di rumahku ada kurban. Jadi biasanya itu mereka masak-masak setelah pemotongan itu, biasa bapak-bapak gitu ya. Biasa mereka masak-masak, dan untuk pemasakannya itu biasa mereka pakainya ini. Untuk pembakaran apinya ya, biasanya pakai serbuk gergaji seperti ini. Dan ini daripada dibuang, ini bakal aku manfaatin untuk pembuatan kompos di kebunku. Jadi ini komposisinya kita memakai komposisi dan antara bahan hijau dan juga bahan coklat ya. Dan serbuk gergaji ini bakal aku manfaatin sebagai bahan coklatnya. Dan ini aku bakal masukkan kurang lebih 5 genggam ke dalam polybag ini untuk layer paling bawah. Kemudian baru kita masukkan sampah-sampah organiknya. Ini agak susah sih kalau kerja sambil rekam seperti ini ya, tapi kurang lebih seperti inilah sampah organiknya. Bakal kita masukin aja. Ini nggak masalah, ini kotor-kotor. Soalnya ini juga dari sampah dapur. Jadi kalau ada bakteri paling ntar tinggal kita cuci tangan aja. Jadi nggak perlu jijik ya kalau memang berkebun secara organik itu. Boleh sih sesekali jijik. Ya wajar sih kalau jijik, apalagi kalau baru pertama kali berkecimpung ke bagian organik seperti ini, itu wajar ya. Kalau misalnya kalian agak geli ngemegang seperti ini ya boleh pakai sarung tangan ataupun pakai ini plastik. Ya bebas sih. Oke, setelah kita masukkan kurang lebih seperti ini, di atasnya bakal kita tutupi kembali dengan serbuk gergaji kurang lebih 3 genggam sampai sampah organiknya ketutup. 1 genggam aja deh, ntar paling atas baru kita tutupi semuanya. Ini bakal aku lakuin terus menerus, dan ya ini ntar hasil akhirnya bakal aku tunjukin. Ini gelap sih, agak sulit kelihatan, tapi ya seperti inilah. Untuk kulit pisang yang ukurannya besar-besar seperti ini bakal kita potong dengan menggunakan gunting. Oke, sip, ini udah penuh sampah dari yang tadi aku bawa. Kita masukkan ke dalam polybag, dan ini juga udah dipotong-potong dari kulit pisangnya. Dan ini tadinya udah aku layerin kurang lebih ya 5 genggam sampah dari dapur, dan kemudian aku selingi dengan 1 genggam ini serbuk gergaji atau sampah untuk karbonnya. Sebenarnya sih kebalik ya, sebenarnya seharusnya itu 5 genggam karbon baru kita masukkan 1 genggam ini sampah dari yang basah-basah seperti ini. Namun karena ini tadi aku ada bawa banyak dari rumah, nggak masalah sih, jadinya aku masukin aja perbandingannya itu kebalik. Jadi yang biasanya itu sampah nitrogennya itu 5 atau 10, baru karbonnya itu 1, ini aku balik, sampah karbonnya itu 1, sampah nitrogennya itu 5 atau 10 genggam. Ya kurang lebih gitu deh. Pokoknya ini nggak masalah, ntar basah sedikit nggak masalah. Yang terpenting kita nggak letaki dia di bawah air hujan. Jadi ini ntar bakal aku letaki di bawah pondok ini. Jadi dia nggak terkena air hujan, dan harapannya dalam beberapa hari itu bisa mengering. Oke, ini by the way untuk di akhirannya, ini kan udah penuh. Jadi di akhirannya baru kita tutupi kembali dengan ini, sampah nitrogennya. Sampah karbonnya, sorry. Jadi ini kita tutupi sampai penuh ya. Baru di atas nih kita tutupi sampai penuh, jangan sampai sampahnya itu terlihat. Agar ntar nggak mengundang binatang-binatang yang merugikan, yang ngacak-ngacakin sampah yang ada di dalam polybag ini. Kalau misalnya nggak ada sampah karbon seperti ini, serbuk gergaji ya maksudnya, kalian bisa pakai ini daun-daun kering, atau bukan kalau misalnya susah juga nemuin daun kering di tempat kalian, itu kalian bisa pakai tanah langsung ya. Jadi tanah langsung tutupi di bagian atas seperti ini.
dan fungsinya itu sama. Tanah dan ini serbuk gergaji ini fungsinya itu untuk menyerap air yang ada di sampah-sampah nitrogen yang tadi kita masukkan. Oke, ini udah penuh sih. Kurang lebih aku masukkan 2 genggam lagi. Nah, setelah ini kita tutupi dengan plastik. Nah, jadi ditutupinya seperti ini ya, seperti ini penuh dengan plastik dan diikat dengan tali. Ya, ini harapannya antar aroma-aroma dari sisa fermentasi yang ada di dalam ini nggak mengundang binatang-binatang untuk ngacak-ngacakin kompos kita. Dan by the way, ini nggak aku siram karena kita tadinya udah masukin banyak sekali sampah nitrogennya, yang artinya itu di dalam sini udah banyak airnya. Jadi ya kita nggak perlu nyiram lagi sih. Kalau memang mau nyiram nggak masalah, kalian boleh nyiram, tapi nggak, saranku jangan terlalu banyak. Ntar dikhawatirkan hasil akhirnya itu bakal lembek, bakal banyak gitu. Jadi siram aja secukupnya. Kalau nggak siram sih nggak masalah juga. Yang penting kalau memang nggak mau nyiram, itu pastiin kalian harus banyakin sampah nitrogennya. Jadi salah satu akibat dari angin kencang yang kemarin, ini dampaknya tanaman kelapa yang ada di salah satu tanaman kelapa yang ada di kebunku ini, dia patah. Ini bukan tumbang dari akar, malahan patah, benar-benar patah. Itu menunjukkan betapa kencangnya angin yang kemarin itu. Dan ya hasil patahannya ini mengenai kandang ayam dari tetangga yang ada di sebelah sana itu. Jadi aku lumayan gak enak juga sih kemarin. Tapi mereka kemarin juga nggak komplain. Tapi bundaku juga udah ngomong sih ke mereka, udah minta maaf juga. Jadinya supaya hal ini nggak terjadi lagi, jadi aku berinisiatif untuk motongin kelapa yang udah nggak produktif lagi. Salah satunya yang ada di sana. Rencananya yang di ujung-ujung sini dan yang di sini itu juga mau aku potong, tapi perlahan aja deh, soal motong ginian juga butuh duit, butuh budget. Soal kita nyewa orang yang bisa motong ginian, jadi nggak bisa kita potong sendiri. Jadi ya pelan-pelan aja sih. Selain motongin kelapa yang ada di sini, tanaman mangga aku yang udah nggak produktif ini juga setengahnya dipotong. Jadi harapannya dan diikat ya, by the way, ditutupi di ujung bekas potongannya itu dengan plastik. Harapannya itu supaya ntar dia masih bisa numbuhin ini yang baru, tunas-tunas baru di salah satu ini ya, di salah satu dahannya. Dari bekas pemotongan juga langsung dibakar. Karena ini aku agak ragu dia nggak bakal bisa aku jadiin kompos, karena ya ini terlalu keras sih. Jadi paling ntar hasil dari sisa-sisa yang tidak terbakar ini bakal aku manfaatin untuk dijadikan sebagai lanjaran untuk tanaman doang. Inilah ujung dari kelapa yang kemarin dipotong. Ya, ini nggak ada buah sama sekali dari tangkai-tangkainya, ini cuma satu doang. Dan ini juga sebenarnya buahnya itu kurang bagus. Dia lebih besar tempurungnya daripada buahnya itu sendiri. Jadi karena itu selain nggak produktif, karena hasil dari buah yang dihasilin dari pohon ini juga sedikit, jadi ya ditebang aja sih sama bundaku. Selain tanaman mangga yang ditebang, ini juga ditebang. Salah satu tanaman sirsak yang ada di kebunku juga ditebang. Dan ini di ujungnya juga ditutupi dengan plastik. Tujuannya sama seperti pohon mangga yang sebelumnya. Harapannya sih masih bisa numbuhin dahan di samping-samping batang tanaman yang tersisanya ini. Aku ingin update sedikit untuk salah satu tanaman cabai yang ada di planter bag. Ini tanaman cabainya benar-benar subur. Bahkan yang lainnya pada kerdil, ini kerdil, ini kerdil. Sedangkan ini dia yang paling subur pertumbuhannya. Ya, ini mantap sih. Sepertinya dia terlalu banyak nyerap nutrisi untuk diri dia sendiri. Jadi pertumbuhannya juga lumayan masif. Jadi inilah betapa pentingnya untuk selalu rutin kita panen kemangi kita. Apabila tidak sering dipanen, maka beginilah kondisinya, maka dia bakal cepat ngeluarin bunga. Dan ketika dia ngeluarin bunga, maka daunnya itu mulai mengecil. Seperti yang kita lihat di sini, daunnya ini mulai mengecil, tidak sebesar yang baru muncul bunga seperti ini. Ini daunnya masih lebar-lebar, sedangkan di sini udah mulai kecil-kecil keluarnya. Nah, karena ini sebenarnya harus sering kita panen. Jadi apabila sudah berbunga seperti ini, kita potong aja.
yang hasil bunganya seperti ini, agar ntar dia bakal numbuhin cabang baru lagi. Jadi dia nggak masuk ke fase pembungaan, tapi dia masih tetap di fase pertumbuhannya. Sip, seginilah hasil panen kemangi kita untuk hari ini. Lumayan, ini bisa dijadiin lalapan untuk satu keluarga aku. Ya, ini bunga-bunga ntar waktu dimakan bakal dibuang. Dan ini juga dapat beberapa cabai. Ada 4 cabai yang udah mulai memerah. Dan ini langsung kupanen aja. Dan ya, seginilah hasil panennya. Lumayan sih. Padahal dulunya itu aku masukin rumput ke dalam tanaman tomat ini, ke dalam planter bag tomat ini itu penuh sampai segini. Tapi kemudian dia mulai menyusut dan kemudian ini mulai habis. Kelihatan mulai habis. Ya, ini yang artinya dia udah terdekomposisi yang menjadi, nah ini udah pada hitam-hitam tanahnya ini. Nah, ini artinya dia udah hancur menjadi tanah. Sebagian udah hancur menjadi tanah. Karena di sini dia lumayan sering terkena air hujan. Jadi ya, lama-kelamaan dia bakal membusuk dan hancur dan menjadi nutrisi bagi tanaman tomat kita. By the way, buahnya udah lumayan nih. Nah, tinggal tunggu matang aja. Paling enggak, tunggu membesar sedikit lagi paling ya, atau berapa hari lagi aku kurang tahu. Ntar dia bakal bisa kita panen. Mantap ya. Satu tangkai dapat berapa ini? Satu tangkai cuma 3 deh. Ini ternyata beda tangkai. Jadi setiap tangkai itu ada 3 tanaman tomat. Ada 3 buah tomat maksudnya. Dan di sini dia udah mulai muncul lagi buahnya. Dan mulai munculin calon buah baru. Lumayan ntar ini. Ya, ini aku nggak tahu apakah efek dari pemberian pupuk atau bukan, tapi ya. Namun di sini sayangnya kita lihat di sini tanaman tomat yang ini terserang hama. Aku kurang tahu ini siapa yang ngelakuin ini, siapa yang gigitin tanaman tomat kita menjadi bolong seperti ini. Tapi ya gitu deh. Memang setiap tanaman itu pasti ada hamanya. Dan lihat betapa cepatnya tanaman mangga aku yang kemarin barusan ditebang di sana. Pucuknya itu barusan ditebang. Ternyata di sini kan nggak dipotong nih. Nggak dipotong dan dia malah numbuhin ini pucuk-pucuk baru. Ya, ini sih pastinya bakal aku pelihara, mungkin sebagian sini doang. Jadi ya, ini udah mulai datang lagi semut-semutnya. Memang semut kalau udah bikin sarang di sini susah dihilangin sih. Jadi di sini ada perkembangan yang tidak terduga di sini. Jadi kan kemarin tuh kan aku ada bikin kompos untuk langsung yang kompos di polybag gitu, polybag yang sekitar ukuran 30 kali 30 ini. Dan ini sampah-sampahnya itu aku masukkan sampah yang aku ambil langsung dari rumah. Dan rencananya ini bakal aku peram selama 30 hari gitu. Namun tanpa diduga kemarin itu aku ada masukin potongan-potongan kangkung bekas dari hasil makan. Dan ternyata dia malah tumbuh. Ayo kita coba lihat salah satunya. Ini aku tarik. Nah, ini dia. Dia tumbuhnya dari satu tangkai yang kemarin udah aku potong. Dan ini by the way tangkainya hangat ya. Ini soalnya di bawah sini lagi ada proses dekomposisi. Di sini hangat. Dan sini ya, ini sebenarnya agak kurang bagus juga untuk ditanami karena medianya masih hangat. Tapi di sini karena dia udah tumbuh, jadi ya aku nggak bakal ngapain-ngapain sih. Jadi kita biarin aja, kita lihat aja gimana perkembangannya ntar. Dan ya, kita pantau aja ntar, bakal aku update lagi sih gimana perkembangan selanjutnya. Jadi ada tambahan beberapa buah sawo yang tadi barusan dipanen. Ya, jadi hasil panen kita segini. Ini sawonya by the way tadi lagi untung-untungnya lagi nggak banyak semut. Entah kenapa, alasannya aku kurang tahu, tapi ya mungkin karena di sini lagi mendung, jadi semut lagi pada kabur ke sarang. Jadi di sini lagi keberuntunganku untuk ngambil sawo yang udah besar seperti ini dari pohon. Ini by the way nggak ada semutnya sama sekali ya di pohon. Ya, lumayan hasil panen kita untuk hari ini.